Wakil Dewan Juri yang saya hormati, kakak-kakak panitia, serta teman-teman finalis MPK. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang tema listrika. Adapun judul yang saya ambil adalah mengukur kuat arus dan beda potensial serta menentukan konduktor isolator. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama papan rangkaian, yang kedua dua buah baterai, yang ketiga saklar, yang keempat lampu, yang kelima penghubung bisa penghubung seperti ini ataupun penghubung kabel. Yang keenam dua buah alat yang bisa digunakan untuk mengukur ampere meter ataupun volt. Jika ampere bisa kita geser ke sini, jika volt kita geser ke sebelah. Sebenarnya bisa menggunakan salah satu, tapi itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi kita langsung gunakan dua alat. Langkah-langkah yang akan digunakan, yang pertama kita pasang dulu baterai, dan ini harus sesuai negatif positif, negatif positif, negatif positif, negatif positif. Yang kedua kita pasang dulu saklar. Tidak lupa juga memasang lampu. Lalu kita pasang penghubung. Kita pasang penghubung baterai satu dengan satunya. Lalu kita untuk menghubungkan baterai dengan saklar lalu dengan lampu. Lalu kita gunakan kabel. Yang pertama kita akan ampere untuk mengukur ampere meter. Ampere meter kita gunakan 1 ampere karena jika kita menggunakan 5 ampere pergerakannya akan sedikit dan sulit berbaca. Jadi kita kurangi menjadi 1 ampere. Ampere sendiri itu adalah seri. Lalu kita gunakan kabel lainnya. Kita taruh di pulau. Selanjutnya untuk voltmeter ada karakter. Kita taruh di 10 volt karena itu yang mendekati dari baterai ini. Lalu untuk kabel yang hitam kita taruh di 0. Untuk ampere meter sendiri kita taruh dengan positif terlebih dahulu, lalu negatif untuk menghubungkan ini ke sini dan ini. Lalu untuk positif kita taruh di bagian positif dan negatif kita taruh di negatif. Tidak lupa kita menggunakan satu kabel lagi untuk menghubungkan antara kabel berwarna biru atau negatif ini ke baterai. Lalu kita coba. Nah, ini berhasil menyala. Sebelum arus dialirkan, voltmeter mengarah ke 15,5. Nah, untuk mencari kita menggunakan BDL dengan rumus angka yang dijarum per batas maksimum skala maksimum dikali batas ukur alat yaitu 10 volt dengan 15,5 per 50 dikali 10 sama dengan 3,1 volt. Lalu setelah arus dialirkan, jarum menunjukkan 14. Jadi bisa kita hitung menggunakan tekanan dikit, yaitu 14 per 50 dikali 10 sama dengan 2,8 volt. Selanjutnya kita akan menghitung untuk ampere. Setelah kita nyalakan, jarum menunjukkan 15. Jadi bisa menggunakan sama seperti ini, yaitu 15 per 50 dikali batas ukur alat di sini 1 ampere sama dengan 0,3 ampere. Di kehidupan sehari-hari kita sudah sering menemukan benda yang mudah mengantarkan listrik dan sulit mengantarkan listrik.
Benda yang mudah mengantarkan listrik dinamakan konduktor, dan yang sulit mengantarkan listrik dinamakan isolator. Nah, saya juga akan menggunakan untuk menentukan mana yang konduktor dan isolator. Saya menyiapkan 4 buah logam, 1 kertas, dan 1 buku. Untuk pembermuda, untuk buku-bukunya kita ubah menjadi buku bubble. Tidak lupa dipasang bentuk buaya. Kita pasang bentuk dua sisi. Lalu kita ambil salah satu. Ini adalah CU atau lembaga. Kita pasang bentuk buaya. Jika lampu menyala berarti terbalik adalah konduktor, jika tidak menyala adalah isolator. Menyala berarti ini adalah konduktor. Untuk yang program sendiri yang lain juga sama, jadi percobaan kedua kita coba atas. Karena tidak menyala adalah isolator. Percobaan terakhir kita coba. Kita coba nyalakan, ternyata juga tidak menyala. Dapat disimpulkan bahwa contoh-contoh benda konduktor adalah logam dan yang isolator adalah kertas ataupun buku. Terima kasih. Sekian presentasi dari Pak saya. Jika ada lagi yang pertanyaan, saya silakan. Gantian. Untuk rangkaian polmen, tadi saudara belum menunjukkan apakah baterai itu sebelum digunakan dari produk pabrikan itu diukur berapa volt asalnya belum ditunjukkan. Terus itu terdiri dari 2. Itu kan rangkaiannya seri. Berapa totalnya itu serinya ditunjukkan bahwa baterai yang kita gunakan ini masih baru. Terus juga ditunjukkan karena sudah tercoba dalam di sini terjadi penunjukan karena terserah oleh bank. Jadi apakah rangkaian dari baterai yang seri akan memenuhi penunjukan dari voltmeter yang saudara gunakan? Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan rangkaian ampere. Ini rangkaian seri. Oke, dengan cara menunjukkan bahwa arus itu pada saat itu harus mengalir dari terminal 1 ke terminal yang lain. Itu juga kalian lihat sama dengan yang tadi terkait dengan sumber arus dari pabrikan tadi. Saudara belum menyampaikan berapa arus dari baterai yang harus saya. Satu kata itu saya disampaikan bahwa di orang yang ada dalam baterai ini masuk belum terkurang sehingga ini berubah dengan ditunjukkan apakah baterai yang baru atau baterai yang ini sama dengan perbedaan ini baru saja saya lakukan dan untuk baterai baru memiliki 1,5 volt bisa tidak 1,5 volt. Berarti pertanyaan masih baru sebelum digunakan penyambungan arus untuk dan lain. Ini harus ditunjukkan karena di situ untuk penunjukan solvan itu terjadi penurunan karena terambil arus dari berjalan. untuk itu saya belum mempelajari sampai sekitar Terima kasih. Cukup dari saya. Listrik itu kan apa namanya? Kalau saran saya kan masih 5
imajinatif kan begitu. Belum bisa dirasakan. Bagaimana dalam mendapatkan listrik itu kalau kita analogkan dengan air? Kalau kita analogkan dengan air, kita potensial itu seperti ini Pak, apa itu seperti ini. Kalau misalnya kita analogkan air gitu, supaya air yang begini. Saya sebelum mendapatkan listrik, jadi menggunakan apa-apa. Bisa dijelaskan apa tidak ini DDR bisa dipasang bisa dipasang makanan ada hubungannya tidak dengan arus yang dihasilkan? Untuk formater sendiri itu paralel, jadi harus dipasang paralel atau dipasang ini jadi ada Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mohon maaf jika saya belum bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.